doa satu ngaji kalau misalnya gitu. Makanya kalau jam sekian saya sama anak itu biasanya masuk dulu, kita SBY dulu gitu. Oke, Bapak Ibu, materi SBY-nya judulnya seperti tadi, semut gajah kadal buaya. Tolong diikuti Bapak Ibu ya. Semut itu kecil. Nah, tolong diikuti gerakannya. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Oke, kita sepakati bersama kalau semut itu kecil. Ya. Jangan didengarkan Bapak Ibu ya kan? Ya, ini menentukan masa depan meskipun kecil. Oke. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Jangan malu-malu. Gajah itu besar. Biasanya kalau anak-anak ada yang gitu, kamu itu ini pakai gak bingung. Biasanya saya gitu kan. Tapi guru-guru lah gitu kan kuat begitu. Mohon maaf ya. Saya lagi gajah itu besar. Semut itu kecil. Kadal itu pendek. Kadal itu pendek. Kadal itu pendek. Buaya itu panjang. Buaya itu panjang. Jangan malu-malu. Buaya itu panjang. Buaya itu panjang. Sekali lagi, jangan meremehkan karena ini menentukan kesuksesan. Semut itu gajah itu kadal itu buaya itu panjang. Oke, Bapak Ibu, tadi Bu Yuli sempat menyinggung. Nah ini langsung diaplikasikan ya. Bu Yuli tadi sempat menyinggung. Kalian harus benar-benar memastikan murid-murid ini benar-benar fokus atau tidak. Jangan-jangan raganya kok di sini, tangannya pikirannya kan sebelah, gitu ya. Oke, saya mau memastikan apakah Bapak Ibu guru ini yang sudah dari tadi pagi dengan materi di learning itu raganya di sini, saat pikirannya atau pikirannya sudah di sebelah sana. Oke, tepuk tangan. Ya. Sebenarnya kuat. Jadi guru-guru ya Allah. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Gajah, semut gajah kadal buaya. Nanti tolong disebutkan besar kecil, pendek, panjang. Ya, kita coba dulu. Semut gajah kadal buaya. Semut itu gajah itu kadal itu pendek. Kadal itu buaya itu panjang. Buaya itu semut itu kecil.
Oke. 2 kali tepuk 5. Indonesia tepuknya 5. Indonesia. 2 kali tepuk 5. Mantap. Tepuk ayo Bapak Ibu deh. Bapak jangan tepuk ulang. Oke, baik Bapak Ibu, ini lanjutan dilakukan SBK sama Bu Koni yang hanya bisa konsentrasi. Untuk materi saya yang akan saya bahaskan adalah asesmen pembelajaran mendalam dan nanti ada inquiry kolaboratif. Di asesmen pembelajaran ini tadi sudah disinggung, sudah dipaparkan oleh Bu Yuli. Prinsipnya ada 3 gitu. Yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, biasanya kita untuk bermakna lanjut. Untuk bermakna itu terkait dengan kehidupan nyata. Jadi kita ketika mengajar itu harus memberikan contoh kepada anak-anak agar mereka itu tahu materi ini itu terkait kehidupan nyata itu seperti apa. Kemudian kesadaran yang tadi sudah diberikan, kesadaran agar siswa itu sadar untuk memulai belajar, untuk proses pembelajarannya itu dia harus seperti apa. Terus untuk menggembirakan di sini, menggembirakannya tidak harus siswa itu merasa senang, itu tidak. Tetapi menggembirakannya di sini adalah untuk mendorong motivasi siswa dan rasa ingin tahu siswa untuk melakukan pembelajaran, untuk menyerap materi yang Bapak Ibu jelaskan itu tadi. Jadi siswanya merasa tertantang akan materi yang diberikan. Itu sudah menggembirakan. Mungkin biasanya di produktif ya, kalau produktif itu biasanya menggembirakan karena anak-anak meracik obat. Oh ya, ternyata saya bisa loh meracik obat, itu sudah termasuk menggembirakan. Mungkin kalau di IPA oh ternyata tanaman ini itu bisa untuk ini. Lanjut. Nah, di tujuan asesmen ini adalah yang pertama memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang dicapai oleh anak-anak. Biasanya ini diberikan pertanyaan tematik ketika melakukan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga akan merancang aktivitas pembelajaran. Biasanya menggunakan RPM nanti itu untuk merancang aktivitas pembelajaran anak-anak. Dirancang, didesain sekreatif mungkin. Nah, itu juga nanti akan misal anak-anak ya sudah diberikan pertanyaan tematik, ternyata dia itu sudah sudah tahu ternyata misal dalam materi meracik obat puyeng, ternyata sudah tahu puyeng itu seperti ini. Nah, mungkin untuk di merancang aktivitasnya itu kita harus lihat lagi di pendalamannya dia itu sudah mencapai mana. Bisa diberikan dengan pertanyaan HOTS. Pertanyaan HOTS itu adalah higher order thinking skill. Jadi pertanyaannya itu lebih tinggi atau bisa kita itu bisa tahu bahwa si siswa ini atau si murid ini itu dalam proses pembelajarannya berpikir lebih tinggi lagi, bisa kritis seperti itu. Kemudian yang ketiga memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran. Nah, jadi ini tidak hanya muridnya yang memberikan umpan balik, tapi nanti juga gurunya memberikan umpan balik seperti itu. Lanjut. Bentuk asesmen di sini ada asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini adalah pemetaan karakteristik sebelum kita memetakan anak-anak. Biasanya kita membuat kelompok anak-anak itu seperti apa. Mungkin ada yang menggunakan nomor absen, nomor absen ini sampai ini itu. Nah, tapi di sini ada yang namanya asesmen diagnostik. Jadi kita melihat karakteristik dari siswanya dulu, baru kita memetakan siswa ini berkelompok dengan ini. Siswa ini bisa jadi utang nih. Terus untuk asesmen formatif di sini memantau perkembangan belajar harian. Biasanya
biasanya asesmen formatif ini dilakukan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kalau di awal itu biasanya dikasih satu soal sebelum masuk materi, siswanya dikasih satu soal. Satu soal itu misal kalau dalam simplisia, apa itu simplisia? Nanti si anaknya itu akan menjawab. Kemudian kita akan melakukan proses pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, diberikan materi soal mungkin. Kemudian di akhir pembelajaran setelah Anda memberikan materi akan diberikan yang namanya asesmen formatif di akhir pembelajaran. Nah, soalnya sama, tentu saja sama, agar bobotnya itu sama-sama. Apa itu simplisia seperti itu? Jadi bisa dibedakan mulai dari anak itu pertama belajar sebelum mengenal materi yang diberikan dan sesudah itu apakah ada perbedaan? Apakah lebih mengerti ketika sudah diberikan materi ataukah sama saja? Bisa dilihat dari situ. Kemudian untuk asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini biasanya asesmen sumatif dilakukan ketika kenaikan kelas yang Bapak Ibu biasanya menggunakan pilihan ganda. Nah, 50 soal, kemudian kelulusan. Nah, seperti itu. Untuk contoh teknik asesmen ini ada banyak, ada observasi kinerja itu kita melihat bagaimana cara kerja anak ini, keterampilannya bagaimana. Kemudian project itu biasanya kita melihat hasil akhirnya itu seperti apa. Kalau di praktik mungkin hasilnya clear apakah sudah datang atau sudah mungkin gitu ya. Kemudian untuk tes tertulis, tes lisan itu saya yakin biasanya Bapak Ibu sudah melakukan. Nah, penugasan biasanya dilakukan tugas di rumah seperti itu. Kemudian untuk portofolio biasanya mengumpulkan data seperti itu. Lanjut. Untuk teknik asesmen khas di SMK. Nah, di sini itu ada 3. Yang pertama asesmen dari PKL. Jadi anak-anak ketika PKL itu juga dilakukan asesmen. Biasanya ujian di akhir PKL mereka itu ada ujian untuk menentukan apakah mereka sudah kompeten atau belum, seperti itu. Kemudian untuk UK ujian untuk kompetensi. Nah, ini berbeda dengan ujian kompetensi kejuruan. Kalau ujian kompetensi kejuruan itu yang biasanya kita lakukan untuk anak kelas 3 untuk guru produktif, yang kita mengundang 4 asesor itu biasanya ya. Nah, kalau ujian kompetensi kejuruan itu semuanya bisa nih. Yang diujikan ada apa aja? Administrasi, meracik obat, sama edukasi seperti itu semuanya dilakukan uji oleh asesor. Tapi untuk ujian untuk kompetensi ini hanya satu saja yang diujikan. Misal meracik obat tablet atau meracik obat kuyang. Di sini ada pembelajaran mendalam tentang inquiry kolaboratif. Nah, pengertian inquiry kolaboratif ini adalah pendekatan berbasis tim perancang strategi pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan diminta untuk membuat kolaborasi antara mata pelajaran yang lain seperti itu. Misal guru agama, guru IPA, dan guru sejarah membuat satu proyek yang nantinya proyek itu akan disamakan sesuai CP yang hampir mirip atau mirip seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan yang pertama mengidentifikasi. Mengidentifikasinya itu mengidentifikasi tantangan yang ada di kelas. Misalnya tantangannya di kelas anak-anak atau murid merasa lelah karena terlalu banyak tugas dari Bapak Ibu guru kan. Mata pelajarannya banyak, Bapak Ibu gurunya banyak, pasti tugas anak-anak itu banyak. Nah, misal di situ tantangannya. Kemudian untuk strategi mendesainnya berarti Bapak Ibu guru itu harus melakukan kolaborasi inquiry. Nah, di situ nanti membuat satu proyek yang bisa dinilai untuk
para guru akan terus dalam tim yang saya sebutkan tadi. Nah itu ada beberapa guru yang bisa CP-nya sama, nanti akan dijadikan satu dan membuat satu proyek. Nah untuk siklus lingkuir kolaboratif itu ada 4. Yang pertama asesmen tadi yang harus mengidentifikasi dulu anak-anaknya itu seperti apa, mereka kebutuhannya itu seperti apa, kemudian akan merancang, didesain, kemudian diimplementasikan karena langsung dalam desain rencana pembelajaran kan harus diimplementasikan, harus dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan, baru dilakukan untuk refleksi dan pengukuran apakah sudah berhasil atau belum. Kalau belum berhasil berarti melakukan perbaikan lagi ketika sudah refleksi. Dan diputar lagi, harus asesmen lagi, harus merancang lagi sampai semuanya sempurna. Nah, untuk identifikasi asesmen ini yang tadi saya bilang untuk mengetahui minat, kekuatan, kebutuhan belajar murid. Jadi sebenarnya murid itu untuk belajarnya berbeda-beda ya caranya. Tadi ada 3, bisa melalui visual, kinestetik, ya itu. Kemudian harus juga memahami cara belajar si siswanya. Kemudian di sini yang merancang tadi, nah yang merancang ini nanti bisa dirancangnya itu menggunakan RPM yang sudah diberikan tadi yang dipaparkan oleh Bu Vina. Nah itu nanti juga ada mulai dari asesmen bagaimana, terus mulai pemahaman intinya seperti apa sampai tes formatifnya juga. Dan tadi kayaknya ada yang tanya ya, itu ada instrumennya atau tidak? Iya, tentu saja ada. Biasanya instrumennya itu pakai Rubik penilaian, boleh pakai itu juga. Untuk mengimplementasikannya atau pelaksanaannya itu biasanya dicek bagaimana proses pembelajaran di kelas, apakah anak-anak itu sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajarannya, kemudian apa respon keterlibatan murid selama pembelajaran, apakah ada yang tidur, apakah ada yang sibuk main HP, seperti itu. Kemudian bukti yang menunjukkan bahwa murid benar-benar belajar. Nah, ini yang harus kita sama-sama pelajari. Bagaimana sih caranya kita bisa melihat murid itu beneran kok dia belajar, enggak pegang dia pegang tapi dia juga belajar. Nah, itu bagaimana caranya? Entah itu menggunakan asesmen informatif atau seperti apa. Kemudian yang keempat di sini adalah pengukuran refleksi dan perubahan. Yang tadi saya bilang, kalau anak-anak sudah dilakukan pelaksanaannya, kita akan mengukur seberapa besar hasil dari rancangan yang kita buat ini. Nah, kemudian direfleksi bersama-sama. Kemudian jika ada kekurangan, akan dilakukan perubahan lagi. Nah, baik untuk Bapak Ibu, jadi sebelum membuat RPM itu sebenarnya harus membuat yang namanya inquiry kolaboratif. Jadi di sini ada beberapa guru ya. Jadi saya minta beberapa guru ini memetakan atau berkelompok, mungkin 3 guru, ya, 3 guru atau 2 guru, tapi yang mata pelajarannya berbeda. Nanti silakan dibuat untuk materi kolaborasi yang menurut Anda itu CP-nya bisa sama, seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih tahu materinya. Bukan.
kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan itu seperti apa. Nanti ditulis di deskripsi kegiatan. Kemudian peran guru. Di sini peran gurunya itu bisa guru itu menjadi fasilitator selama diskusi, bisa kayak gitu. Terus atau guru sebagai pengurus dokumentasi itu bisa. Jadi ditulis guru itu sebagai apa, si muridnya itu sebagai apa. Terus untuk outputnya, nah tadi kan ada tantangan. Lomba ini itu karena ada tantangan. Nah, outputnya setelah lomba ini inginnya solusinya seperti apa? Misal tadi yang saya sebutkan anak-anak menjadi lelah karena punya tugas. Nah, outputnya inginnya anak-anak bisa belajar dengan baik dan tidak kelelahan ketika belajar. Itu mungkin bisa berkelompok. Saya kasih waktu 10 menit saja ya, cukup. Terserah mau memilih sendiri. Mungkin guru praktek nanti bisa berkolaborasi sama guru ya, guru IPA, guru sejarah, guru pagi mungkin. Ditulis di kertas ya. Jadi nanti ini tuh bisa digunakan untuk pembuatan RPM yang nanti dikumpulkan tanggal 26.